Imam Taufikur Rasyidin, unit kerja di SMK Muhammadiyah Karanganyar. Sekarang saya sebagai mahasiswa PPG Darjat 3 di Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, program studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di SMK Muhammadiyah Karanganyar di kelas 12 Farmasi 1. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Ketua kelas, silakan untuk menyiapkan teman-temannya berdoa dan tadarus. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma
Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kabar kalian baik. Dan coba saya absen terlebih dahulu. Barangkali di antara kalian ada yang tidak masuk. Yang pertama Amanda Devina. Ada ya? Amelia Wulandari. Ada? Ana Aririanti. Tidak berangkat. Ada yang tahu kabarnya kenapa? Tidak. Jadi sementara kita alfakan dulu. Kemudian Ananda Desi Yulia. Ada. Anissa Rizky. Aprilia Wulansari. Ada. Arif Nur Fitria. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Betaria Indra. Ada. Bunga Rizkianti. Dini Amalia. Juliana Nindiati. Dwi Lestari. Eni Mei Maulida. Eni Melida. Vanessa Astia. Galuh Sabrina. Husnul Hatimah. Inas Ikhwanul. Indah Setiawati. Khairuna Alma. Karoma. Linda Ramandani. Nila Sucifioni. Nadia Safitri. Nanda Agus. Naura Tiara. Nasa Saila. Kavita Paramesti. Pepi Berlian. Ada Paulita Azzaida. Rara Amelia. Rista Indra. Kristina. Sabrina Diva. Sa'dia. Septia Rizky. Selita Wulandari. Tri Prihatin. Yurika Putri. Berarti dari 39 hanya satu yang tidak hadir ya. Dan nanti kita coba cari informasinya kenapa tidak berangkat. Oke teman-teman sekalian, untuk pembelajaran hari ini silakan kalian membuka buku paket di halaman 83. Materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini adalah tentang memperoleh rahmat Allah dengan berbuat ihsan. Nah, sebelumnya kita harus mempunyai semangat di dalam belajar karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua selaku umat muslim. Dan bagi orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk selalu semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada hal yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik atau siswa diharapkan dapat yang pertama, yaitu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua selaku makhluknya, serta dapat membiasakan diri untuk berbuat baik kepada siapapun dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua, menunjukkan ketaatan, kecintaan, serta bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Selain kita taat, cinta, serta bakti kepada Allah, maka di sini kita juga dituntut untuk menunjukkan ketaatan, kecintaan, serta bakti kita kepada kedua orang tua sebagai wujud syukur akan anugerah hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tualah, ya, terutama ibu yang sudah mengandung kita, kemudian membesarkan kita. Yang ketiga, menguraikan isi, menyingkap makna dan mengartikan baik perkata maupun secara keseluruhan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Namun pada hari ini kita akan coba fokuskan
untuk mempelajari di dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Yang terakhir, membaca bagian demi bagian atau secara keseluruhan dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf serta mengidentifikasi hukum bacaan. Yang terakhir ini berarti kita dituntut untuk dapat membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 secara fasih. Fasih itu seperti apa? Berarti sesuai dengan kaidah tajwidnya, hukum bacaannya. Seumpama ketemu non mati dengan ain, hukum bacanya apa dan lain sebagainya. Selain itu kita juga harus membaca sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama untuk membaca terlebih dahulu di halaman 83. Silakan kalian untuk membaca materi tersebut terlebih dahulu. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk memahami dari apa yang ada di dalam buku. Oke, waktu kurang lebih 5 menit lagi. Nah, kalian baca terlebih dahulu. Kalau seandainya ada hal yang belum bisa dipahami dari apa yang kalian baca, maka nanti silakan untuk ditanyakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama terkait tentang hal-hal yang belum kalian pahami. Oke, waktu 1 menit lagi. Oke, saya cukupkan untuk waktu kalian membaca materi. Silakan, barangkali di antara kalian ada yang belum paham dari apa yang dibaca. Ada? Baik, silakan Mbak Evi. Yang saya belum pahami dari materi yang saya baca yaitu tentang pengertian atau definisi ihsan secara istilah. Oke. Yang belum dipahami dari Mbak Pepi adalah terkait tentang definisi atau pengertian ihsan secara istilah. Tetapi sebelum kita bahas jawaban dari Mbak Pepi, maka kita akan coba membahas apa makna ihsan secara bahasa dan juga nanti kita sambungkan dengan secara istilah. Kalau kalian buka di dalam buku, maka kata ihsan itu diambil dari bahasa Arab. Yang pertama adalah dari kata hasunayah sunu hasanan. Hasunayah sunu hasanan kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah baik. Jadi sesuatu yang baik maka disebut dengan yang namanya hasan. Kenapa? Karena diambil dari bahasa Arab hasunayah sunu hasanan. Kalau ihsan itu diambil dari bahasa Arab dari suku kata ahsanayu sinu ihsanan. Nah, maka ihsan itu kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang bermakna memperbaiki atau berbuat baik. Maka ihsan itu adalah berbuat baik. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah bentuk ihsan, yaitu bentuk dari berbuat baik. Oke, ini ya jawaban dari pertanyaan Mbak Pevi. Apa yang dimaksud dengan
ihsan secara istilah, yaitu berbuat baik. Oke, ini secara bahasa. Kalau sekarang yang akan kita bahas adalah secara istilah. Secara istilah, ihsan itu diambil dari sebuah percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah apa yang dimaksud dengan ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya di dalam hadis itu, ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Kira-kira kita ketika ibadah, ketika sholat, kira-kira bisa nggak kita melihat Allah? Tidak ya. Bahkan membayangkan sekalipun kita tidak bisa, karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepertinya mustahil kita bisa melihat Allah. Nah, maka kelanjutannya, dan jika kita tidak mampu membayangkan melihat Allah, maka kita membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatan kita. Maka kalau kita membayangkan Allah itu sedang melihat kita, maka itu bisa kita praktekkan. Maka ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka ketika kita sedang beribadah, sedang melakukan amalan, maka kita di situ akan serius, akan khusyuk. Sama halnya contoh ketika kita sedang ujian. Kalau seandainya ada pengawas, berani nggak kalian nyontek? Tidak ya. Tapi kalau nggak ada pengawas, berani ya kan? Nah itu bedanya. Maka ketika kita sedang sholat, maka ketika Allahu Akbar, maka saya yakin kita serius. Sama halnya ketika kita ujian praktek sholat. Ketika ujian praktek sholat, karena ada pengawasnya, karena diuji, ya kan ada nilainya, maka kita akan serius. Allahu Akbar, ya kan sampai serius, bahkan khusyuk gitu ya. Tetapi kalau seandainya kita merasa nggak ada yang nilai, ya kan, maka sholatnya asal-asalan gitu ya, mungkin cepat dan lain sebagainya. Nah, maka ihsan itu adalah ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Tetapi ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka di situ kita membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatan kita. Di dalam definisi yang lain, yang dimaksud dengan ihsan itu adalah beribadah dengan ikhlas. Berarti, ya kan, ketika kita beribadah dengan ikhlas itu disebut dengan yang namanya ihsan. Ikhlas itu seperti apa? Berarti tidak mengharapkan pembalasan dari orang lain, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, maupun yang berbentuk ibadah umum. Karena ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah khusus dan juga ada ibadah umum. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ibadah khusus, ada juga yang disebut dengan yang namanya ibadah umum. Yang dimaksud dengan ibadah khusus itu adalah ibadah-ibadah yang sudah ditentukan waktunya dan juga ditentukan tempatnya. Contoh, sholat. Sholat itu kan sudah ditentukan waktunya. Kira-kira ketika kita mau sholat subuh di jam 7 pagi, itu termasuk subuh atau bukan? Bukan. Mama, saya mau sholat zuhur di jam 3 sore. Kira-kira termasuk sholat zuhur bukan? Bukan. Kenapa? Karena itu disebut dengan ibadah khusus, maka sudah ada ketentuan waktunya. Atau ketika saya mau pergi menunaikan ibadah haji, kalau ke Arab Saudi itu jauh, mahal. Maka karena di Masjid Huzaimah di Kajen itu ada Ka'bah, kemudian ada Sofa Marwah, ya kan ada tempat untuk lempar jumroh, maka saya ibadah hajinya yang dekat-dekat aja ke Kajen. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Maka ketika kita mau menunaikan ibadah haji itu harus ke Makkah. Kenapa? Karena termasuk dalam ibadah khusus. Kalau ibadah umum ini terkait dengan sosial kita. Contoh jual beli gitu ya, itu termasuk dalam ibadah umum. Atau ketika kita berkata baik, menolong orang lain, itu termasuk ke dalam ibadah umum. Baik, itu ya. Jadi definisi ihsan baik secara bahasa ataupun secara istilah. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Bisa. Oke. Oke, sekarang saya contohkan ya kan perbuatan ihsan. Ini ada kisah dari Uwais Al-Qarni. Pernah mendengar
kisah dari Uwais Al-Qarni? Seorang sahabat yang berasal dari negara Yaman. Dia itu adalah sosok yang masyhurun fis samai wala masyhurun fid dunya. Dia adalah sosok orang yang sangat terkenal di langit, tetapi dia tidak terkenal di bumi. Nah, yang perlu kita menjadi pembahasan perhatian kita adalah kenapa sosok Uwais Al-Qarni ini bisa menjadi sosok yang terkenal di langit. Kisahnya itu adalah terkait tentang baktinya dia kepada ibunya, gitu ya. Nah, jadi semua permintaan dari ibunya dia berusaha untuk memenuhinya. Tetapi tinggal satu permintaan yang belum bisa dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni. Nah, ternyata ibunya ini ingin pergi haji. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini tidak mempunyai uang. Kalau kita mau pergi haji itu kan membutuhkan biaya yang besar ya. Bahkan di Indonesia itu sampai kurang lebih 30 atau sampai 40 juta untuk bisa pergi haji. Dan nunggunya lama, sampai 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, Uwais Al-Qarni juga sama, dia tidak memiliki uang. Tetapi dia mempunyai tekad yang kuat bahwa permintaan ibunya harus bisa dipenuhi. Nah, dia punya cara. Caranya yaitu dia membeli anak kambing. Kalau bahasa Jawanya cempe, ya kan? Beli cempe. Kenapa nggak dia nggak langsung beli yang besar? Karena ada tujuannya. Dia beli cempe itu, ya kan, dari kecil kemudian digembalakan di padang rumput yang terletak di daerah pegunungan atau daerah yang tinggi. Nah, cara mengembalanya berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain itu kan ditenteng ya, jadi ditarik dan lain sebagainya. Tetapi cara Uwais Al-Qarni mengembalakan kambingnya adalah dengan digendong. Gitu ya, dari kecil digendong terus sehingga banyak tetangganya itu yang mengatakan Uwais Al-Qarni majnun, gitu ya. Uwais Al-Qarni sudah gila. Kenapa kok gila? Gak mau kok kambing digendong, wong ditarik ya iso kan gitu. Nah, semakin dewasa tetap cara mengembalanya seperti itu. Nah, ternyata ya kan, kenapa kok Uwais Al-Qarni mengembala kambingnya itu dengan cara digendong? Ada tujuannya, ada maksudnya. Kira-kira maksudnya apa? Ibunya. Ya, agar dia kuat menggendong ibunya dari negara Yaman sampai ke negara Saudi, ke Mekah. Sampai berapa mil itu kira-kira? Ya kan? Nah, karena baktinya inilah kemudian dia masyhurun fis samai walaupun dia la masyhurun fid dunya. Karena baktinya kepada ibunya, ya kan? Nah, maka dia menjadi sosok yang sangat terkenal di langit. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, menyampaikan kepada para sahabatnya akan datang rombongan haji dari Yaman. Dan salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Maka carilah Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Karena doa dari Uwais Al-Qarni ini selalu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Karena bakti kepada ibunya. Nah, maka kita, ya kan, sebagai anak, ya kan, maka kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada siapa? Kepada ibunya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama siapa? Ibu, ibu dan ibu, sampai diulang 3 kali. Karena ibu itu adalah yang mengandung kita, kemudian merawat kita dan membesarkan kita. Nah, ini contoh dari kisah Uwais Al-Qarni. Contoh yang lain ya, dari ihsan perbuatan yang baik itu bisa kita perhatikan dari video berikut. Baik, silakan kalian perhatikan video berikut. Ini bisa menjadi referensi bagi kita ya. Bagaimana kita ketika berbuat baik maka akan ada tamat atau buah gitu ya. Hasil yang bisa kita dapatkan ketika kita berbuat ihsan kepada orang lain.
Oke, saya cukupkan sampai sini ya terkait tentang video dari berbuat ihsan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita melihat video tadi? Baik, silakan. Ketika kita berbuat baik, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Baik ya. Jadi ketika kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah orang lain akan berbuat baik kepada kita. Gitu ya. Karena kebaikan itu biasanya dibalas dengan kebaikan. Tetapi ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, maka biasanya orang lain juga akan berbuat buruk kepada kita, gitu ya. Nah, maka selanjutnya kita akan membahas dalil dari berbuat ihsan, yaitu ada di Quran surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Baik, yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu, silakan nanti kalian dengarkan dari bacaan yang sudah saya contohkan. Kemudian nanti kita coba untuk bersama-sama membaca dari surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini ada huruf tanda wakaf, maka kita berhenti di sini. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Kita berhenti kalau nafasnya enggak kuat. Kalau nggak kuat sampai sini, maka kita ulangi dari sebelumnya. Wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli. Saya nggak kuat nafasnya, maka saya berhenti di sini. Kemudian kita ulangi lagi. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Baik, saya ulangi satu kali lagi. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Baik, sekarang ikuti yang saya baca. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah bersama-sama dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dulu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Yo. Wa idh qala Luqmanu libnihi
Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya ini terkait tentang tugas kelompok ya. Jadi nanti saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok karena jumlah kalian kurang lebih 39 atau 38 ya. Maka saya akan membagi menjadi 8 kelompok. Tugas kelompok ya untuk hari ini adalah rangkaian potongan ayat yang terdapat pada kertas yang sudah saya masukkan ke dalam amplop menjadi satu rangkaian yang benar. Setelah kalian merangkai potongan-potongan ayat tersebut, kemudian setelah itu tentukan hukum bacaan yang terdapat pada ayat tersebut. Silakan ya nanti kalian berdiskusikan dengan masing-masing kelompok kalian untuk kira-kira rangkaian dari potongan-potongan ayat yang ada di dalam amplop ini itu seperti apa. Silakan nanti disusun secara benar. Bisa nanti kalian melihat di buku paket. Setelah nanti ketemu potongan ayatnya, kemudian silakan kalian menentukan hukum bacaannya. Baik, saya akan coba ya. Ini menjadi satu kelompok. Silakan ini satu kelompok. Kemudian ini satu kelompok ya. Nanti silakan kalian mendiskusikan bareng-bareng sama teman-temannya. Kemudian sini ya. Ini nanti menjadi satu kelompok. Kemudian ini jadi satu kelompok. Kemudian ini jadi satu kelompok. Silakan bisa membagi. Kemudian ini menjadi satu kelompok. Baik, silakan kalian mendiskusikan dari potongan-potongan. Ini sebenarnya potongan ayat tadi ya. Jadi surat Luqman ayat 13 dan 14. Cuma di situ saya potong-potong menjadi perkata atau dua suku kata. Kemudian kalian susun. Maka di sini kalian butuh yang namanya kerjasama dengan teman-temannya. Silakan kalian bagi kira-kira potongan ayat ini ada di bagian yang awal atau yang tengah atau bagian yang akhir. Silakan sambil dilihat buku paketnya. Oke, silakan bisa menggabung dengan teman-teman yang lain. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya untuk menyusun dari potongan-potongan ayat yang sudah saya bagikan kepada kalian. Setelah itu silakan cari minimal 5 hukum bacaan yang terdapat pada potongan ayat tersebut. Oke, waktu kurang lebih 3 menit lagi.
Sudah ada yang selesai? Oke, coba saya cek. Oke, siap. Bagus. Sudah selesai? Oke, ya, sip. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah ya. Oke. Sudah selesai? Ada yang ketupat. Salah. Buahnan ala buahni wa fisaluhu fi amaini anis kurbi enggak ini. Nah, wa fisaluhu fi amalatu ummuhu wahnan ala buahni wa fisaluhu fi amaini anis kurli. Ya, jadi kesalahannya tadi ini geser di sini. Nah, ini ke sini. Jadi satu kesalahan. Itu sudah bagus. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Sudah selesai ya? Sudah saya cek itu ya? Oh, belum? Baik, kalau manu, ini kalau itu ya sebenarnya lah, menasyirkan ilmu. Oke, sip, bagus. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Ya. Sudah diperburuk. Oke, sudah ya. Ternyata sudah normal. Bagus. Ya, dari rangkaian ayat tersebut. Dan sekarang saya minta silakan masing-masing kelompok untuk mencoba mencari hukum bacaan sesuai dengan apa yang kalian cari. Ya, kalian sama-sama diskusikan hukum bacaan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Kira-kira sudah ada yang ketemu? Sudah, baik, silakan. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ke-5. Oke, yang pertama di situ menyebutkan hukum bacanya adalah alif lam samsia. Inna syirka, ya. Alif lam bertemu dengan huruf shin, maka di situ alif lam samsia. Baik, ada lagi? Dari kelompok yang lain? Silakan. Ada yang ketemu? Banyak ya hukum bacaan yang ada di dalam ayat tersebut. Baik, silakan. Kelompok 1. Siap-siap ya, kelompok 2. Pembacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Oke, pada potongan ayat apa di situ? Al-insana. Hukum bacaannya adalah di situ menyebutkan alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan hamzah. Walaupun di dalamnya juga ada hukum bacaan yang lain, yaitu nun sukun bertemu dengan sin, maka hukum bacanya apa? Ifa. Ifa apa? Hakikat atau syafawi? Ifa, haki. Oke, kelompok selanjutnya ketemu hukum bacaan idgham biguna pada potongan ayat apa?
Ya wahni wa fisaluhu, sebabnya ya di situ ada nun tasdid ya wahni kasratain bertemu dengan wawu, maka hukum bacanya adalah idgham bi guna. Kelompok yang lain ada? Silakan. Kira-kira ada atau enggak? Baik, silakan. Ketemu? Qalqalah sugro pada potongan ayat apa? Ibnihi, karena ada huruf ba sukun di tengah kata ya, maka di situ disebut dengan qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro itu terletak di akhir kata. Ya. Contoh yang tadi sudah kita baca, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah itu adalah qalqalah kubro. Baik, yang lain kira-kira ada? Silakan. Mat alif li sukun. Kenapa? Karena ada matobi'i bertemu dengan ro di akhir ayat. Ya ada matobi'i bertemu dengan ro di akhir ayat. Maka ketika kita membacanya diwakafkan atau disukunkan, maka di situ menjadi hukum mat alif li sukun. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, bisa kita pahami materi untuk hari ini? Oke, alhamdulillah kalau kalian bisa memahami dari materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Dan tadi yang pertama kita sudah membahas terkait tentang definisi ya, pengertian dari ihsan. Ihsan yang pertama diambil dari hasunayah sunu, ihsanan, hasunayah sunu hasanan, artinya adalah baik. Kemudian diambil dari kata ahsanayu sinu, ihsanan, yaitu berbuat baik. Dan tadi sudah saya contohkan terkait kisahnya. Yang pertama kisah tentang Uwais al-Qarni. Kemudian yang kedua dengan video bahwa ketika kita berbuat baik, insya Allah orang lain akan baik kepada kita. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang dalilnya, yaitu di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami alhamdulillah. Dan tugas kalian adalah untuk mencari makna ataupun arti dari potongan ayat yang sudah kita bahas tadi. Dan besok kita akan bahas bersama-sama terkait tentang arti atau makna dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Oke, terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.